Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang lanjutan ya, tentang autocorrelation lagi. Nah, tapi hari ini aku membahas tentang tes yang lain ya. Kalau minggu lalu aku udah ngebahas tentang ya ini ya, apa namanya tuh, Durbin-Watson test ya. Bagaimana cara kita apa sih sebenarnya teori dari Durbin-Watson test dan gimana cara kita eh ngelihatnya ya, ngelihat pakai Durbin-Watson test itu seperti apa. Nah, hari ini aku membahas tentang Bruce Godfrey Test. Kenapa aku bahas Bruce Godfrey Test ini? Karena kemarin di dalam Durbin Watson ya, dalam Durbin Watson itu dia hanya bisa mengidentifikasi autocorrelation problem dari satu leg aja ya. Nah, tapi kalau Bruce Godfrey test ini bisa mengidentifikasi apa namanya nih autocorrelation problem dari leg yang lebih panjang. Nah, nanti akan aku jelaskan ya maksudnya seperti apa. Dan juga Bruce Godfrey test ini bisa menjelaskan ketika Durbin Watson itu dia tidak bisa menjelaskan. Jadi di dalam Durbin Watson itu ada yang namanya inconclusive area ya. Kalau kita lihat kemarin. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu ya video aku yang tentang Durbin Watson, biar kalian lebih mengerti Durbin Watson apa dan kekurangannya itu apa. Salah satu kekurangannya itu dia ada inconclusive area ya, di mana dia tidak bisa mengidentifikasi autocorrelation problemnya. Nah, untuk Bruce Godfrey test ini adalah uji yang kita gunakan jikalau Durbin Watson tidak sanggup dipakai ya. Nah, prinsipnya dalam Bruce Godfrey test ini sebenarnya sama ya. Kita kayak membuat regresi lagi gitu ya. Misalkan kita memiliki regresi sama dengan beta 0 sama beta 1. Ya, misalkan seperti ini gitu ya. Regresi multiple regression biasa gitu ya. Nah, lalu kita ambil error termnya sama juga kayak Durbin Watson ya, tapi bedanya di sini kita hubunginnya bukan dengan satu error term ke belakang ya. Kalau di Durbin Watson kan hanya ini doang yang kita pakai, nah tapi dia bisa sampai lag lebih dari satu ya. Artinya dia mengukur korelasi terhadap error di lebih dari satu leg ke belakang gitu ya. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau lima pun bisa ya. Sampai berapapun ya. Nah, ini aku tulis saja T gitu ya. Artinya sampai, sorry, aku tulis saja R ini ya. Jadi sampai error term ke belakang berapapun kita bisa ukur gitu ya. Nah, untuk H0 dan H1 tesnya ini sama ya kayak Durbin Watson test. Nah, H0 H1-nya adalah ketika P1 sama dengan 0 dan P2 ya sama dengan 0 dan sampai P berapa ya, PR sampai dengan 0, itu berarti artinya tidak ada atau correlation problem ya. Sementara ketika P1 tidak sama dengan 0 atau P2 tidak sama dengan 0 atau sampai PR tidak sama dengan 0. Nah, artinya salah satu saja tidak sama dengan 0, berarti dia ada apa namanya nih? Ada autocorrelation problem ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mencari misalkan uh, jadi ini kan biasanya kita mencarinya itu pakai namanya software ya, pakai eViews, pakai SPSS atau software-software lainnya bisa juga kita gunakan. Nah, lalu nanti akan terlihat nilai dari tesnya ya. Nilai dari tesnya itu akan terlihat. Nah, lalu nanti kita akan bandingkan dengan yang namanya nilai tabel ya. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar ya? Kalau dia lebih besar daripada critical value, daripada nilai tabel atau critical value, maka kita akan mereject H0. Nah, artinya kalau misalkan lebih besar dari critical value,
reject H0 berarti H1-nya ini kita terima, berarti dapat dikatakan dia memiliki memiliki autocorrelation problem ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika data kita mengalami autocorrelation problem? Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan dengan contoh langsung dari output eViews atau output SPSS ya. Cara membacanya gimana kita melihat apakah ada autocorrelation problem dengan menggunakan Bruce-Godfrey test ini ya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang konsekuensi apa yang terjadi ya. Konsekuensi jika data kita memiliki autocorrelation problem ya. Nah, sebenarnya ketika data kita memiliki autocorrelation problem, dia itu sebenarnya masih unbiased ya. Masih unbiased parameternya. Nah, tapi tidak efisien atau inefficient ya. Nah, inefficient ini mengacu kepada variance yang atau standard error yang tinggi ya. Jadi standard errornya itu akan naik nanti ya, standard error of parameternya ya, standard errornya akan naik. Nah, standard errornya akan naik ini akhirnya dia itu ujung-ujungnya pasti nanti untuk pengambilan keputusan untuk kita gunakan di T atau di F test ini hasilnya akan salah ya kalau misalkan dia terjadi inefisiensi ya. Nah, ketika terjadi inefisien ini juga parameternya itu tidak blue lagi ya. Nah, ini penting banget parameter. Kalau misalnya tidak blue, ini akan merusak penelitian kita ya. Penelitian kita jadi tidak valid ya. Nah, sebenarnya salah satu caranya itu kan kita bisa menggunakan jumlah sampel yang banyak ya, jumlah sampel yang banyak. Nah, namun untuk masalah autocorrelation ini, jumlah sampel yang banyak pun tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi kita harus meng-cure atau men-treat autocorrelation problem ini ya, karena data kita nggak blue dan nanti jadi t-test dan f-testnya salah. Nah, jadi kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan cure ya, kalau misalkan data kita mengalami autocorrelation problem. Nah, salah satu cure-nya yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan Cochrane, aku salah tulis ya, Cochrane ORCAD. Cochrane ORCAD ya. Nah, sebenarnya kalau cure-cure seperti ini tuh di eViews atau di SPSS atau di software itu biasanya udah disediakan ya. Jadi kita tinggal melakukan aja, tinggal pencet aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi ini akan aku jelaskan bagaimana manualnya ya. Manualnya seperti apa ketika kita melakukan Cochrane ORCAD atau Generalized Least Square ya. GLS. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita memiliki model YT sama dengan tadi deh ya, Y0 beta 1 X1 tambah beta 2 X2 error term ya, tambah error term. Nah, error termnya ini kan misalkan dia ada hubungannya ya, atau memiliki correlation dengan error term di masa lalu ya. Nah, lalu yang kita lakukan adalah kita mengurangkan ya. Nah, nanti kita cari regresi dari model kita, tapi di satu lag sebelumnya. Nah, satu lag sebelumnya artinya YT-1 ya. YT-1. Nah, jadi kita cari ininya semuanya kita pakai YT-1 gitu ya. B1 X1 T-1 lalu beta 2 sama rho juga ya. X2 T-2. Nah, kenapa sih aku ajarin cara-cara seperti ini? Padahal kan kita tinggal pencet aja ya kalau di eViews atau di SPSS, karena kalau di ujian kalian biasanya harus bisa menjelaskan
prosesnya gitu ya. Itu kenapa aku jelaskan ini biasanya ke murid-murid aku juga, karena kalau misalnya di ujian kalian nggak bisa jelaskan ini ya sama aja bohong. Jadi kalian dianggap tidak mengerti ya, hanya bisa menggunakan software aja yang notabene itu gampang banget dipakainya. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan ini, baru kalian lebih mengerti akan konsep dari autocorrelation ya. Nah, setelah kita buat model seperti ini ya, model. Jadi ini ada model pertama, ya, ini model kedua, dan ini model ketiga, ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengurangkan model eh, pertama, ya, model pertama dengan model ketiga. Oke, model pertama kita kurangkan dengan model ketiga ya. 1 kurangin 3. Yang terjadi adalah jadi seperti ini modelnya. YT kurangin Rho YT minus 1 sama dengan... Nah, ini aku skip aja ya, aku langsung tulis saja biar nggak pusing. Nah, ini adalah yang udah dikurang antara 1 dan 3, tapi udah juga difaktorisasikan ya. Jadi beta nolnya udah difaktorisasikan semua, betanya udah difaktorisasikan ke depan semua. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah memiliki seperti ini, kita bisa singkat ya seperti ini. YT bintang sama dengan beta 0 bintang tambah beta 2 X2T bintang tambah beta 3T X3T. Sorry, ini beta 1 ya, beta 1. Ini 2 bintang tambah error term yang baru. Nah, dimana ketika kita sudah melakukan proses ini, dapat dikatakan autocorrelation problem sudah selesai ya. Nah, sebenarnya kita harus mencek lagi, kita ulang lagi prosesnya, kita tes lagi. Nah, kita lihat apakah problem autocorrelation-nya udah hilang atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum hilang, ya itu nanti harus dilakukan ini lagi ya, remedi lagi, atau diubah lagi datanya, atau dirubah lagi modelnya sampai autocorrelation problemnya hilang ya. Oke, nah sepertinya itu aja yang aku mau jelaskan tentang autocorrelation ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.